Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia SNGBS yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Tim kami terdiri dari 3 orang, yakni saya, Marlina Magdalena, yang kedua adalah Anissa Fatimah, dan yang ketiga adalah Rosi Aprieza Puspita Zandra. Judul penelitian kami adalah upaya meningkatkan hasil belajar mahasiswa akuntansi dengan model pembelajaran Project Based Learning. Penelitian kami dilatar belakangi oleh adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara tidak langsung mempengaruhi atmosfer pendidikan di Indonesia yang sebelumnya berorientasi pada pendidik, sekarang harus berorientasi pada peserta didik, dan juga mempengaruhi nuansa pendidikan yang sebelumnya hanya berada di dalam kelas, sekarang harus belajar di luar kelas. Kemudian, Kampus Merdeka selalu dikaitkan dengan model pembelajaran Project Based Learning yang berbasis project real dalam pembelajaran untuk memastikan soft skill, hard skill, dan karakter yang kuat. Dalam model pembelajaran Project Based Learning, mahasiswa difokuskan pada permasalahan yang kompleks, kemudian berusaha memecahkan dan menganalisis masalah tersebut dengan cara berkomunikasi antar mahasiswa yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu output berupa produk untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan begitu, model pembelajaran Project Based Learning sangat inovatif digunakan dalam proses belajar mengajar pada perguruan tinggi. Penelitian terdahulu telah banyak sekali menemukan bahwa penggunaan metode pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar. Salah satu penelitiannya adalah UNI 2021 yang meneliti mengenai penerapan model pembelajaran Project Based Learning yang berhasil meningkatkan hasil belajar akuntansi pada peserta didik di SMKN 1 Sangguledo. Penelitian ini menemukan hasil bahwa penelitian pembelajaran menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar peserta didik. Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang biasa disebut juga dengan pembelajaran berbasis proyek. Penyebutan tersebut dikarenakan model pembelajaran tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola kelas dengan menggunakan suatu proyek. Dengan penggunaan proyek, maka model pembelajaran ini berpusat pada peserta didik atau student center, bukan lagi berpusat pada pendidik. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, yakni dengan memberikan proyek sebagai sarana untuk mencapai learning outcome, di mana peserta didik diminta untuk memecahkan masalah dengan menggunakan keterampilan yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar mahasiswa akuntansi. Metode penelitian dalam penelitian kami menggunakan jenis penelitian kontrol laboratory eksperimen. Untuk model eksperimen sendiri, kami menggunakan 2 kelompok, yakni kelompok yang pertama adalah kelompok A, kelompok eksperimen yang akan diberikan model pembelajaran Project Based Learning. Kemudian kelompok B, yakni kelompok kontrol. Di sini kami menggunakan metode pembelajaran biasa, yakni metode pembelajaran ceramah konvensional. Kemudian masing-masing baik kelompok A, kelompok eksperimen maupun kelompok B, yakni kelompok kontrol, akan diberikan observasi di awal, yaitu berupa pertanyaan yang harus dijawab. Ini diukur menggunakan O1 dan O3, yakni observasi 1 dan observasi 3 yang akan dibandingkan. Ini adalah hasil pretestnya. Kemudian ada O2 dan O4. O2 ini adalah setelah diberikan perlakuan, yakni setelah diberikan model pembelajaran model pembelajaran Project Based Learning. Untuk O4 ini yang setelah diberikan model pembelajaran ceramah. Nanti akan dibandingkan apakah hasil post-testnya atau setelah diberikan perlakuan itu apakah sama atau berbeda. Nah, uji yang digunakan adalah uji beda atau t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara pemberian perlakuan model pembelajaran Project Based Learning dengan pemberian perlakuan model pembelajaran ceramah. Untuk hasil penelitian dapat dilihat
Untuk statistik deskriptif untuk pretestnya, untuk kelas kontrol, yakni kelas yang tidak diberikan perlakuan, nilai minimumnya adalah 20, maksimumnya adalah 50, kemudian rata-ratanya adalah 37,78. Kemudian untuk kelas eksperimen, minimumnya adalah 10, maksimumnya adalah 60, dengan nilai rata-rata adalah 38,52. Ini dapat dilihat bahwa untuk pretestnya sebelum diberikan perlakuan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol tidak terdapat perbedaan. Kemudian kita masuk untuk post-testnya. Untuk kelas kontrol minimumnya adalah 70, maksimumnya adalah 100. Kemudian kelas eksperimen minimumnya adalah 50 nilainya, maksimumnya adalah 100. Sedangkan rata-rata untuk kelas kontrol adalah 85,93 dan rata-rata untuk kelas eksperimen adalah 92,22. Untuk hasil uji rata-rata post-test untuk uji bedanya, di sini dapat kita lihat bahwa taraf signifikansinya adalah 0,093, yang artinya antara pemberian metode pembelajaran project based learning dan pembelajaran menggunakan metode ceramah biasa tidak terdapat perbedaan signifikan. Tapi jika dilihat dari perbedaan rata-rata dari sebelum dan sesudah pemberian metode pembelajaran project based learning, maka dapat dilihat terdapat peningkatan yang lebih signifikan antara kelompok yang diberikan metode pembelajaran project based learning dibandingkan dengan ceramah biasa. Untuk pembahasan, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa penerapan metode project based learning dapat meningkatkan hasil belajar seperti hasil penelitian Zuhra 2020, Uni 2021, Efri Santi 2013, Rahmadarin dan kawan-kawan 2013, serta Herawan dan Rahayu tahun 2014 yang meneliti bahwa peningkatan hasil belajar dapat dilakukan dengan penggunaan metode project based learning. Perbedaan hasil penelitian ini sangat dimungkinkan karena pembelajaran yang dilakukan di era pandemi sekarang menggunakan aplikasi baik Zoom maupun Google Meet yang akhirnya juga memberikan pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Hal ini sesuai dengan penelitian Amelia dan kawan-kawan di tahun 2020 yang menemukan bahwa pembelajaran online tidak efektif digunakan karena masih banyaknya kurangnya sarana dan prasarana terutama dari sisi mahasiswa. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran project based learning tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa. Namun jika dilihat dari rata hasil belajar mahasiswa yang diberikan model pembelajaran project based learning lebih tinggi jika dibandingkan dengan model pembelajaran ceramah. Menindaklanjuti hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan untuk menerapkan penggunaan model pembelajaran project based learning untuk mata kuliah yang lain di bidang akuntansi keuangan seperti pengantar akuntansi 1, akuntansi keuangan menengah 2, dan akuntansi lanjutan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.